Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulita Mega Anggriani dengan NIM 0101192095. Kali ini akan menyampaikan materi tentang sosiologi komunikasi massa. Nah, perlu kita ketahui bahwa komunikasi massa dan masyarakat ini sebenarnya berbeda dengan masa yang silam, yang dimana dulunya kehidupan manusia di zaman modern tidak bisa dipisahkan dari media massa. Sekarang ini pun dimanapun seseorang berada, apapun kegiatan sehari-hari yang dilakukannya, serta profesi apapun yang dijalaninya untuk mendapatkan nafkah, maka pengaruh media sedikit ataupun banyak mestilah terasa. Dengan kata lain, media massa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masa kini. Keadaan tersebut perlu dipahami secara keseluruhan, sebab kehadiran media dalam kehidupan anggota masyarakat tentunya menimbulkan berbagai konsekuensi. Sebenarnya untuk memahami hal tersebut tidaklah mudah. Dan mengapa demikian? Karena komunikasi merupakan kegiatan yang kita lakukan hari demi hari, dan barangkali selain sedang tidur dan ketika kita sedang berdiam diri beristirahat, maka kegiatan manusia pastilah berkomunikasi. Masuk ke pengertian komunikasi dan komunikasi massa. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui pengertian komunikasi seperti biasanya. Karena luasnya pengertian komunikasi ini, maka rumusan pengertian atau definisi tentang hal ini pun sebenarnya tak terbilang jumlahnya. Salah satunya ialah mendefinisikan komunikasi sebagai tindakan atau proses penyampaian informasi, ide-ide, emosi, keterampilan, ataupun sebagainya, dan dengan menggunakan simbol-simbol, gambar, grafik, dan sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Berelson dan Steiner pada tahun 1964. Kemudian Hadley dan Hadley dalam tulisan mereka, yakni The Importance and Nature of Communication dalam Fundamental of Social Psychology di New York pada tahun 1961, menyebut bahwa komunikasi sebagai suatu proses sosial yang dimana bersifat mendasar serta atau bisa disebut sebagai basic social process. Jadi proses komunikasi merupakan dasar dari segala apa yang disebut sosial, dalam arti kebersamaan aktivitas. Nah, dalam hal ini berfungsinya organisme yang hidup, dan bagi manusia proses kebersamaan tersebut merupakan sesuatu yang mendasar sifatnya untuk pertama berkembangnya individu, kemudian terbentuk dan berlanjutnya kelompok-kelompok manusia, dan juga serta untuk terlaksananya hubungan interaksi di antara sesama kelompok tersebut. Nah, meskipun definisi dan peristilahan yang diajukan oleh para ahli tadi mengenai komunikasi begitu banyak jumlah dan ragamnya, namun pada pokoknya pada setiap rumusan konsep komunikasi selalu terdapat beberapa butir penting. Ini yang pertama, bahwa komunikasi merupakan suatu peristiwa, kejadian, kegiatan, atau usaha penyampaian sesuatu informasi atau pesan yang maksudnya dapat bermacam-macam oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua, jelas bahwa komunikasi ini adalah sesuatu yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain, dan kemudian bahwa komunikasi ini dapat berlangsung dalam bentuk atau wujud-wujud yang berbeda, yang terutama ditentukan oleh pertama, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi itu, kemudian cara melakukannya, dan kemudian keperluan atau tujuan yang hendak dipenuhi, serta ruang lingkup yang melakukannya, dan terakhir apa saluran yang digunakan, serta isi pesan yang hendak disampaikan. Selanjutnya mengenai komunikasi massa dan masyarakat. Nah, dalam mengkaji proses komunikasi dan kaitannya dengan masyarakat, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yakni pertama, masyarakat merupakan seperangkat pengertian atau suatu framework dari pengertian atau makna yang dibersamakan atau disebut dengan shared meaning, yang membuat orang-orang mampu untuk mengorientasikan diri satu sama lain dan menghuni suatu lingkungan secara bersama. Nah, pengertian bersama itu dapat diartikan sebagai suatu kerangka acuan pedoman bersama mengenai sesuatu hal, dan dalam hal ini pengertian-pengertian untuk menjadi pegangan dalam berhubungan satu sama lain.
Nah, jika tidak memiliki pengertian bersama, bagaimana mungkin orang yang beraneka ragam latar belakangnya dapat berhidup bersama? Kedua, masyarakat merupakan suatu kebersinambungan atau continuity yang menempuh waktu. Tapi kontinuitas ini merupakan masalah peneguhan-peneguhan kembali atau reafirmasi dan penciptaan-penciptaan kembali atau rekreasi. Ini berarti bahwa suatu masyarakat hanya eksis pada saat sekarang dalam perilaku yang bermakna dari orang yang melakukannya dalam cara yang mereka hargai untuk eksis. Kemudian, masyarakat senantiasa berubah dan perubahan tersebut tercermin di isi atau kandungan komunikasi sosial yang berlangsung pada masyarakat yang bersangkutan. Keterkaitan aktivitas komunikasi dengan sistem kemasyarakatan ini juga tercermin dalam terciptanya suatu struktur sosial perilaku komunikatif atau the social structuring of communicative behavior yang berlaku pada setiap masyarakat. Dan penstrukturan ini seakan-akan menetapkan siapapun yang berkomunikasi dengan siapa, cara berkomunikasi, dan dalam konteks sosial yang bagaimana. Selanjutnya masuk kepada proses dan model komunikasi massa. Nah, proses komunikasi massa ini seperti juga bentuk-bentuk pada komunikasi yang lain. Jadi komunikasi massa ini merupakan suatu proses yang paling membedakan dengan bentuk komunikasi lain bahwa komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan dari suatu sumber kepada khalayak yang berjumlah besar dengan menggunakan saluran media massa. Namun begitu, sesungguhnya teknologi media massa hanya merupakan pembentuk terjadinya proses tersebut. Jadi, jangan dicampur adukkan antara fisik medianya dengan proses itu sendiri. Nah, menurut Wright, ciri-ciri komunikasi massa adalah pertama ditujukan kepada suatu khalayak yang relatif luas, heterogen dan anonim. Kemudian pesan disampaikan kepada publik dan umumnya diterima oleh khalayak. Dan komunikator melakukan komunikasinya melalui suatu organisasi yang bersifat kompleks karena menyangkut masalah pembiayaan yang besar. Selanjutnya, pengertian komunikasi massa. Menurut Wright, pada tahun 1975 mengajukan suatu rumusan kerja atau disebut sebagai working definition yang menekankan bahwa pengertian komunikasi massa ini tidak sinonim dengan komunikasi yang menggunakan alat-alat seperti radio, televisi, atau teknik-teknik modern yang lain. Sekalipun teknologi modern ini memang esensial bagi proses komunikasi massa, namun kehadirannya tidak selalu bermakna sebagai suatu komunikasi massa. Menurut Wright, bukan komponen-komponen tekniknya yang membedakan peralatan tertentu sebagai media massa, melainkan komunikasi massa merupakan suatu jenis khusus komunikasi yang melibatkan kondisi-kondisi operatif yang distintif, terutama diantaranya adalah keadaan khalayak dan keadaan pengalaman komunikasi atau communication experience ini yang dirasakan oleh mereka yang ikut serta dan keadaan komunikator. Nah, yang mencirikan komunikasi massa pertama-tama bahwa pesan-pesan yang dikomunikasikan itu ditujukan kepada khalayak yang relatif luas, heterogen, dan anonim di mata komunikator. Dan keheterogenan ini merupakan ciri yang penting dari proses komunikasi massa karena pada hakikatnya segala informasi yang dikomunikasikan melalui proses ini memang diperuntukkan kepada siapa saja yang dapat menangkapnya. Heterogenitas khalayak mencerminkan pula tiadanya batas mengenai siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh memperoleh atau memanfaatkan informasi atau pesan yang disampaikan lewat komunikasi massa.